Boleh saya tambahin dikit Bang Juma? Ya silakan Bang, silakan. Jadi gini Bang Juma. Saya mau bertanya, seandainya di mulut saya berkata, ya saya sudah Kristen, tapi saya tidak beribadah ke gereja, tidak melaksanakannya, saya hanya mengatakan di mulut karena faktor dan lain sebagainya, tetapi malah saya itu tetap sholat walaupun tidak seperti dulu. Saya hanya cuma kadang maghrib, kadang isya, kadang sekali-kali. Apakah itu sudah tergolong saya mencabut syahadat seperti yang diminta Bang Andi tadi? Itu bagaimana? Makasih. Ya sebenarnya Islam, Muslim dan saudara-saudara di luar Islam itu dilihat dari perilaku. Karena Islam itu ketika bertauhid tidak hanya ungkapan mulut saja, tetapi harus diimplementasikan dengan perbuatan, dan perbuatan ini harus diikhlaskan dengan hati. Itu Islam itu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Islam, tetapi kemudian dia tidak menjalankan syariat Islam, maka dia jatuh-jatuhnya mendekati kemunafikan. Sebaliknya, ada orang mengaku kafir, tetapi menjalankan syariat Islam, juga itu menyalahi. Kenapa menyalahi? Karena persaksian itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti tak ada lagi yang kita peduli yang lain. Saya hubungi Maaf ya Bang Andi. Enggak, saya hubungi Anda tapi di blok loh. Jadi saya nggak jadi hubungi lagi loh. Saya di blok. Ya itu setelah berapa minggu baru saya blok. Oke, lanjut. Tapi sebelum itu saya pernah nelpon ke siapa nama Ceria tuh untuk menanyakan tentang sunat dulu. Ya udah itu sudah. Tadi ya Bang Andi nanya apakah saya sudah cabut apa belum. Kalau cabut dan belum itu saya nggak melakukan apa-apa Bang Andi. Maksudnya tidak ada yang saya. Jadi saya memang di tengah-tengah. Yang tadi saya ceritakan, dulu saya rajin sholat. Jujur sekarang saya cuma kadang sekali. Kalau ada waktu saya lagi ke tempat ini saya dengar saya pergi. Kalau enggak saya enggak itu. Enggak kayak dulu gitu Bang. Seperti itu Bang Andi. Cabut apa enggaknya enggak, saya enggak ini Bang. Karena jujur saya belum ke gereja juga Bang Andi. Itu. Bang, saya potong ya. Inti seorang muslim itu ya syahadat Bang. Nah kalau Anda di tengah-tengah berarti Islam itu tidak abu-abu loh, black or white, hitam putih. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Jadi nggak boleh di tengah-tengah Bang. Lebih baik Abang sekarang menentukan sikap. Kami ini kan saudara juga di sini. Anda mau mencabut nggak ada, Anda mau mencabut nggak ada masalah tuh. Tetap kita berteman gitu loh Bang. Gitu sih intinya ya. Jadi saya buktikan Bang Andi, kalau saya memang cari kebenaran, saya beli Al-Quran yang terjemahan. Apa itu tadi saya mau tanyakan sama Bang Juma sebenarnya, apakah salah jika saya mempelajari terjemahannya sendiri gitu, untuk memahami sendiri? Apakah itu keliru atau bagaimana? Saya mau tanya gitu sebenarnya, cuman nggak sempat jadi. Gitu Bang Andi. Memeluk Islam itu Bang, nggak usah terlalu jauh dulu, cukup syahadat dulu. Kemudian mau ngerti Al-Quran mau kagak, Anda syahadat tulus itu hidayah, itu nanti akan dicerdaskan kok. Yang penting rukun Islam itu pertamanya syahadat, sholat, puasa dan seterusnya itu sampai haji. Itu dulu Bang, basicnya dulu, nggak usah terlalu jauh dulu sampai ingin belajar Al-Quran. Dan memang boleh, tapi ini dulu intinya Bang. Makanya itu saya tekankan di sini. Netizen sangat menunggu supaya nanti di kemudian hari tidak ada lagi prasangka buruk terhadap Anda. Kalau memang Anda, oh iya, syahadat saya cabut, saya kembali menjadi Kristen, ya tetap kita berteman, nggak ada musuhan di sini. Tapi kalau Anda benar-benar saya tulus syahadatkan Banyuwa, kalau perlu saya disyahadatkan ulang, ya kami akan lebih mendekati Anda karena Anda adalah saudara seiman kami. Di samping saudara sebangsa dan setanah air, juga tanggung jawab kami saudara seiman. Tapi kalau abu-abu kayak gini, ya netizen jangan salahkan kalau mereka bebas berpendapat. Karena faktor dari Anda sendiri. Ya semoga malam ini Anda bisa memberikan sikap. Pernyataan sikap. Kira-kira begitu. Lanjut. Boleh masuk sedikit Bang Handi? Mohon izin guruku ya. Boleh Bang Handi? Siap. Yang perlu kita pahami juga bahwasanya ini ya buat Al-KTP. Jadi murtad itu ada
ada 3 kriteria murtad itu ya. Yang pertama itu fi'liyah, perbuatan. Jadi ya, dia mengucapkan saya muslim, kemudian juga apa namanya di hatinya yakin, tetapi perbuatannya itu selalu melakukan apa namanya yang menyekutukan kepada Allah. Kemudian juga perbuatannya itu tidak sesuai dengan keislaman. Itu kemudian yang kedua adalah qauliyah, artinya ucapan. Itu ya, walaupun di dalam hatinya itu misalkan gitu ya, dia yakin dengan apa namanya ibadah, kemudian juga mengakui Allah, kemudian juga sering sholat, tetapi ucapannya sering mengatakan, maaf ya, ini sebagai contoh, saya tidak percaya Islam, saya tidak mengakui Al-Quran, kemudian saya adalah Kristen misalkan, saya sudah melepas keimanan. Nah itu juga termasuk murtad. Kemudian yang ketiga adalah itiqodiyah, ucapannya saya muslim, saya Islam, kemudian dia sholat, tetapi di hatinya itu tidak meyakini tentang keislaman, tentang Allah, tentang Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga ajarannya. Jadi di antara 3 kriteria tersebut ada apa belum? Sudah ada apa tidak? Kalau sudah ada berarti Anda kalau misalkan mau Islam lagi harus bersyahadat, karena itu sudah termasuk daripada murtad. Tinggal sudah ada salah satu tidak dari 3 kriteria tersebut. Itu lanjut yang silakan. Oh betul. Baik, iya makasih Bang. Benar. Kalau yang Abang sampaikan tadi itu betul, karena ada salah satu, yaitu yang kedua tadi yang Abang sampaikan, bahwa saya bilang saya sudah Kristen kan. Saya pernah mengatakan itu karena saya, tapi faktor yang mendorong saya begitu karena banyaknya bid'ah apa segala macam. Tapi saya tidak menyalahkan ini ya, saya cuma bercerita yang saya rasakan, bahwa saya dibilang darah alkohol itu ya apa segala macam, itu yang mendorong saya kemarin, sehingga ya saya udah saya gituin Bang. Berarti harus ada salah satu tuh. Dan satu lagi Bang Al-KTP, untuk mempelajari Al-Quran tidak bisa belajar sendiri ya, tidak bisa belajar sendiri. Abang Al-Misi biji mbak saya potong, bukan itu intinya sebenarnya. Kita ini pengen tahu dulu ini Al-KTP saudara kita ini mau kemana, dia mau kafir atau dia mau beriman, ini dulu Bang, jangan dijajal dulu ilmu Islam. Ya udah syahadat nih, kita pengen tahu hari ini, kita mau buka. Kalau udah bener-bener jati dirinya wajahnya, supaya netizen di luar sana menilainya nggak fitnah. Itu dulu gitu loh. Kita ini menghindari saudara-saudara kita di luar sana fitnah terhadap KTP. Jadi untuk menghindari fitnah pendapat yang macam-macam kepada saudara kita Al-KTP, malam ini dia harus memutuskan apakah dia kafir atau dia beriman. Itu dulu Bang. Kalau udah ada sikap dari beliau ini, baru masuk ke dalam apa yang perlu kita bantu. Jangan dibantu dulu Bang. Bagaimana mau membantu, pintu masuknya nggak ada. Oke, nggak bisa kita membantu orang kalau gejala awalnya kita nggak tahu. Sekarang kita mau tahu gejala awal apa, dia beriman atau kafir. Ini dulu. Mohon maaf Al-KTP, supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana, termasuk saudara muslim saya. Jangan sampai karena Anda abu-abu, saudara muslim saya berdosa dalam menilai Anda. Kira-kira begitu. Silakan Bang. Baik, sebelum saya jawab Bang Andi, boleh saya bertanya? Misalkan begini, pengakuan mulut saya karena faktor tertentu, saya mengatakan saya Kristen, tetapi saya melaksanakan sholat walaupun tidak sesuai yang dianjurkan dengan 5 kali. Apakah itu termasuk kafir Bang? Iya. Coba diulang lagi pertanyaannya Bang, dipertegas biar netizen bisa membantu menjawab. Apalagi Bang, silakan coba. Jikalau pengakuan saya di mulut bahwa saya itu Kristen, dan kemudian saya menjalankan sholat walaupun tidak 5 kali sehari, maksudnya entah itu maghrib atau entah itu zuhur, apakah itu atau isya, apakah itu masih termasuk kafir? Ya kafir lah Bang, Anda kan Kristen Bang. Kafir itu bukan konotasinya jelek loh ya. Pengertian kafir itu adalah menanam ingkar terhadap ajaran Islam, ingkar terhadap Al-Quran dan Sunnah, ingkar terhadap syahadat. Itu namanya kafir Bang. Kira-kira gitu penjelasannya. Itu arti kafir Bang. Saya masih bingung Bang Andi. Dia tentuin sikap dong Bang, supaya jangan gara-gara abang, saudara muslim saya ini berdosa memfitnah abang.
Kalau malam ini karena ini live, tentukan sikap. Abang kalau tetap menjadi Kristen, jadilah Kristen yang baik, supaya teman yang lain sudah punya keputusan. Tidak ada lagi fitnah di antara kita, dan tidak ada lagi dusta di antara kita. Itu intinya, abangku. Setuju ya teman-teman di sini ya? Setuju, setuju Bang Andi. Setuju. Setuju bang. Ya, setuju Bang Andi. Kalau pernyataan Anda tadi mengatakan biarlah saya Kristen, tapi saya mencintai Islam, ya nggak bisa begitu bang, nggak bisa begitu. Ya Kristen ya kafir menurut ajaran kami, tapi Anda tetap adalah saudara sebangsa setanah air. Kita ketemu masih bisa kopi bareng kok, nggak ada permusuhan. Itu aja, selesai kok ini urusannya bang. Tentukan sikap aja, nggak ada masalah. Atau kalau Anda ambil jalan tengahnya boleh. Kasih saya waktu 1 kali 24 jam untuk berpikir, yang nggak ada masalah. Saya mau mencabut, saya mau mencabut. Karena ini menyangkut gini loh bang. Kenapa umat Islam marah ke abang? Anda datang menangis-nangis, Bang Juma menjadi korban mensyaratkan Anda. Tahu sendiri Bang Juma adalah panglima kami, adik saya sendiri, dia adalah panutan Panglima Apologet Islam Indonesia. Tapi sesudah itu abang bergerilya di tempat lain. Artinya apa? Semua pendukung Bang Juma kecewa kepada Anda. Kalau Bang Juma mungkin bisa maklumi, tapi pendukung nggak bisa ditahan bang. Mereka bebas. Nah untuk itulah, supaya tidak ada kemeluk, tidak ada polemik, tidak ada lepik. Nah kasihan pendukung ini menyalahkan kedua belah pihak. Bang Juma kok terlalu mudah dipriming, terlalu mudah menerima, dimodus-moduskan kan gitu. Nah untuk itu, abang, kalau memang abang ini nggak mau mengambil sikap, bisa nggak abang berjanji 1 kali 24 jam, insya Allah saya akan menentukan sikap. Saya di Kristen atau saya syahadat ulang. Setuju ya teman-teman? Bagaimana? Ini ambil jalan tengahnya nih. Setuju Bang Andi, benar. Iya, Karena selama ini setuju. Karena selama ini kan itu tanda tanya kita itu kan Bang Andi kan ke Bang Al KTP itu. Silakan Bang Al KTP. Baik, makasih banyak Bang Andi. Ya, jujur Bang Andi mengerti ya. Memang saya belum bisa jawab sekarang Bang Andi. Saya minta waktu aja. Karena selama ini sampai tengah malam, bahkan sampai subuh, saya itu mendalami kedua agama. Buktinya pernah saya itu sampai subuh di ruang kolam komal inspirasi tentang inspirasi kehidupan. Pernah saya buktikan bahwa saya sampai subuh. Jadi saya masih minta waktu untuk menjawab ya, karena sampai saat ini saya masih mencari kebenaran itu. Tujuan saya masuk di komal itu bukan untuk ini, tapi untuk mencari kebenaran itu aja tuh. Saya minta waktu aja. Terima kasih untuk semuanya, Bang Andi. Oleh pertegas, Anda sebenarnya ini tujuan ke Edis itu apa sih? Sering ngobrol sama Edis, tujuannya apa? Mencari ilmu kah? Atau ingin berkongsi sama Edis, atau satu aliran atau satu tujuan? Bahwa Edis kan termasuk penista ya, ingin berguru sama Edis, atau ingin masuk bahwa saya ingin juga sama Edis menista Islam? Yang mana yang Anda pegang di sana? Saya ralat dulu Bang Andi. Tadi kan Bang Andi katakan sering berbincang dengan Bang Edis. Jujur saya sekali aja. Silakan tanya Bang Edis atau mungkin cari videonya. Hanya sekali, yang dulu pertama sekali saya masuk di komal Bang Edis. Setelah itu tidak pernah saya masuk. Tapi saya mau nyimak pernah, lewat nyimak pernah. Waktu dia sama Ustadz siapa? Berdebat sama Ustadz Wafi kalau nggak salah, itu saya nyimak, saya ikutin. Tapi kalau saya masuk berdebat ngobrol dengan Bang Edis dua kali, sorry maaf 2 kali Bang. Pertama yang di mobil waktu saya lagi ini di luar, ketiga saya di kamar, yang kedua di kamar. Waktu dia bilang dia mengundang saya untuk berbicara, ya 2 kali Bang Andi, mohon maaf 2 kali aja. Setelah itu nggak pernah lagi. Apa sih menurut Anda Edis itu? Menurut Anda apa gitu? Punya ilmu? Menurut Anda nih, saya minta pendapat. Anda kan bisa berpendapat dong terhadap orang lain. Menurut Anda Edis seperti apa?
Kalau menurut saya nyimak, saya nonton dia itu kalau dia lagi berdebat sama kayak Ustadz Wafi, sampai selesai saya ikutin bang. Di situ saya cari kebenaran, karena kan kedua belah pihak. Kalau nggak percaya coba lihat sih, ada pernah berdebat sama sama Ustadz Wafi itu pernah, bahkan berkali-kali itu saya nonton terus. Saya nonton terus bang. Dan tujuan saya nonton itu hanya untuk mendengar dari bang Ustadz Wafi, mendengar Iya, dari pendapat dan komentar apa? Pendapat Anda Ya. menonton itu, pendapat dan komentar Anda. Kalau pendapat pribadi saya, jujur ya, kelemahan Bang Edis memang satu, dia nggak bisa secara utuh menguasai itu Al-Quran. Karena bagi saya menguasai Al-Quran itu berarti harus mengerti bahasa, bacanya ayat Al-Quran gitu, pakai bahasa Arab itu harus, memang wajib, itu harus tahu, itu kekurangan dia. Jadi kalau untuk dia bernarasi kan makanya bisa dipatahkan kadang sama Ustadz Wafi, karena dia kalah argumen karena memang belum bisa berbahasa Arab itu. Jadi itu kekurangan dia kalau saya lihat sih. Oke. Antum, Anda tahu Edis itu Kristen model apa? Denomnya apa? Tahu nggak? Kalau Bang Edis itu nggak pernah saya selidiki bang. Saya tahunya dia Oke, tuh saya pernah kasih bikin tahu. video sama abang saya yang Tapi kirim saya kasih video. tahu aja bang. Bukan hari ini aja kita kenal Edis, mulai dari grup WA sampai di Zoom sampai di sini, dia itu tidak ada apa-apanya tentang Al-Quran, nggak bisa baca. Satu, kedua itu denomnya aneh, dia tidak mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi Kristen di luar sana yang mendukung Edis itu tidak sama dengan Tuhan Anda. Kalau Pak Al-KTP masih Kristen menuangkan Yesus, Anda beda Tuhan dengan Edis. Itu kasih tahu kepada Anda gitu ya. Tapi kami nggak larang, mau Anda tidur bareng, mau Anda donasi ke dia, ya monggo saja. Itu hak Anda gitu. Yang penting adalah sampean ini belum bisa mengambil sikap. Saya sayangkan banget bang. Saya sayangkan banget hari ini. Telah mengecewakan adik saya, mengecewakan Panglima Apologet Islam Indonesia. Anda datang nangis-nangis minta disyahadatkan, ternyata habis itu menimbulkan polemik yang banyak, menimbulkan dosa gara-gara Anda. Biasanya orang kalau sudah syahadat itu berjamaah, terus menghubungi kita, apa keluhannya, perlu kita bantu, karena ada zakat 2,5% untuk Anda. Apakah udah disunat atau seperti apa? Tapi habis ini Anda bergerilya kemana-mana, itu yang saya sayangkan. Saya telepon di blog, jadi saya tidak mengomentari lagi gitu. Kebetulan hari ini kita ketemu, tapi nggak ada juga keputusan. Jadi untuk sementara, kalau boleh berpendapat, ya Anda mempereming Bang Juma, Anda mempereming kita semua, Anda mengecewakan kita semua. Semoga Kristen-Kristen di luar sana, inilah tampilan Al-KTP. Mualaf atau syahadat hanya berpura-pura, keputusan sementara. Ini bukan salah kami. Oh, tidak pura-pura Tapi- bang di. Gimana? Saya tidak berpura-pura. Kalau tidak berpura-pura Hanya saya berarti minta Anda waktu. serius dong. Iya, saya masih pelajari bang. Kalau untuk berpura-pura saya nggak ada. Saya sudah bilang tadi 7 keturunan. Kalau saya memang punya niat seperti itu, saya berani bersumpah saya nggak selamat. Benar, saya nggak akan selamat. Sial untuk menabrak, mau ditabrak mobil, mau mati karena ini. Saya siap terima itu kalau betul memang saya punya niat seperti yang apa oleh teman-teman. Tapi jujur saya tidak salahkan juga ya, karena memang. Tapi kalau kesalahan boleh dari saya tanya juga. Bang, apa sih yang mendorong Abang dulu itu? Apa yang mendorong Anda dulu itu datang ke Banjuma untuk minta disyahadatkan? Apakah kemauan sendiri atau memang ada orang yang menyetiri Anda silangkan mempermainkan? Ada modus nggak sih atau memang murni dalam hati Bang? Waktu Anda mau syahadat sama Banjuma itu bisa dijelaskan? Waktu mau syahadat sama Bang Juma, itu saksinya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu dari hati saya. Karena apa? Satu hal yang kuat, yang bagus dari Bang Juma itu, yang memang bagi kami orang Kristen itu patah di situ, mau tahu nggak Bang? Yang bikin orang Kristen itu tergoyang iman itu satu aja kata-katanya Bang. Kalau saya kasih tahu rahasianya ya, Bang Juma mengatakan bahwa hanya umat Muslim yang memuliakan Yesus dan Maria, Siti Maryam.
Itu sangat kuat kata-kata itu Bang, karena kami sangat memuliakan Yesus. Jadi begitu Bang Jul mengatakan kami saja umat muslim ini yang memuliakan Yesus. Kami tidak memalukan dia, tidak membuat dia malu. Kami sangat memuliakan Nabi Isa, yaitu Yesus, dengan Bunda Maria. Itu yang membuat saya tuh mualaf Bang Andi. Terima kasih. Ya udah, saya kembalikan ke host. Di-cut di bawah. Lanjut host. Ya, saya nggak bisa lagi apa-apa. Saya masih ada pertanyaan sih sebenarnya, untuk supaya clear and clear, tapi mungkin terlalu banyak suaraku sehingga mengganggu netizen di bawah. Silakan host. Makasih. Lanjut. Enggak apa-apa, lanjut aja Bang Andi. Saya izin pamit Bang Andi ya, semuanya, Bang Host. Ya. Ya, saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang. Panggil Bang Jumat dulu, satu Ron. Panggil Bang Jumat dulu. Saya rasa monitor kok. Tapi ada satu ending perkataan yang dikatakan oleh Bang Andi tadi pura-pura. Izin dulu, Bang Jumat udah datang. Iya, lanjut. Assalamualaikum Lanjut Bang Zuma. Iya, teman-teman sekalian, masih lanjut ternyata ya. Masih lanjut, silakan. Ini loh tadi saya pertegas Bang Jumat kepada dia bahwa apa motivasinya dulu Anda datang menangis untuk disyaratkan Bang Jumat, motivasinya apa? Jawabannya dulu jelas. Terus pertanyaan yang paling tidak dijawab adalah, hari ini kamu mau mencabut dulu syahadatnya atau ingin tetap menjadi seorang Islam? Atau pertanyaan yang paling gampang tadi, kamu sekarang ini beriman atau kafir? Diberi minta waktu 1 kali 24 jam menjawab. Itu banyak kira-kira. Boleh saya tambahin dikit Bang Juma? Iya, silakan Bang, silakan. Jadi gini Bang Juma. Saya mau bertanya, seandainya di mulut saya berkata, ya saya sudah Kristen, tapi saya tidak beribadah ke gereja, tidak melaksanakannya. Saya hanya mengatakan di mulut karena faktor dan lain sebagainya, tetapi malah saya itu tetap sholat walaupun tidak seperti dulu. Saya hanya cuma kadang maghrib, kadang isya, kadang sekali-kali. Apakah itu sudah tergolong saya mencabut syahadat seperti yang diminta Bang Andi tadi? Itu bagaimana? Makasih. Ya, sebenarnya Islam, Muslim, dan saudara-saudara di luar Islam itu dilihat dari perilaku. Karena Islam itu ketika bertauhid tidak hanya ungkapan mulut saja, tetapi harus diimplementasikan dengan perbuatan, dan perbuatan ini harus diikhlaskan dengan hati. Itu Islam itu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya Islam, tetapi kemudian dia tidak menjalankan syariat Islam, maka dia jatuh-jatuhnya mendekati kemunafikan. Sebaliknya, ada orang mengaku kafir, tetapi menjalankan syariat Islam, juga itu menyalahi. Kenapa menyalahi? Karena persaksian itu artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti tak ada lagi yang kita peduli yang lain. Semata-mata Allah. Kita berjalan Allah, kita duduk Allah, kita baring Allah, kita bekerja Allah. Kenapa demikian? Karena kita bersaksi. Itulah indahnya di Islam. Di Islam itu, Bung, tidak seperti agama lain. Mereka mencari Tuhan, mencari objek Tuhan. Kalau di Islam kagak. Karena Allah membaca hati, Allah mengerti, Allah paham kemudian apa yang tertulis di dalam hati manusia. Al-Quran menarasikan itu. Surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, kalau hati ini benar-benar beriman kepada Allah, maka jasad ini akan terpanggil untuk melangkah kepada ketaatan untuk beribadah. Jadi cerminan hati dalam Islam
dapat terlihat dari perilaku manusia. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Walaqad khalaqnal insan. Jadi manusia yang sadar akan kesaksiannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dimanapun dia berada, dia tahu bahwa dia sadar. Dia menjadi saksi bahwa ketukan-ketukan, luapan-luapan, bisikan-bisikan, ocehan-ocehan, keluhan-keluhan, curhatan-curhatan yang muncul di hatinya, itu didengarkan oleh Allah. Annallahu as-sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kalau mulut berbicara saya bersyahadat, tetapi perbuatan tidak mencerminkan syahadat itu, jatuhnya kepada kemunafikan. Keluar dari kemunafikan, jatuhnya kepada kezaliman. Orang zalim sudah tahu Islam itu betul, sudah tahu imannya yang dulu itu salah, tetapi dia tetap saja kemudian tidak taat kepada ajaran Islam, maka dia jatuhnya zalim. Zalim itu apa? Mencelakai diri sendiri. Makanya umat Islam ini adalah perbuatan yang sangat-sangat umat Islam itu minta kepada Allah agar tidak masuk ke dalam golongan itu. Makanya setiap kami sholat, apa yang kami katakan? Waladdallin. Itu bukan dari kelompok orang yang sesat. Siapa yang sesat ini? Orang yang zalim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Kami umat Islam setiap ibadah minta ditunjukkan kepada jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepadanya, dan minta dilindungi agar jangan diberikan jalan mereka yang dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalan orang yang sesat, yaitu orang yang zalim. Orang yang zalim sudah tahu kebenaran, aspek Al-Qur'annya menguraikan, aspek Bibalnya juga menguraikan, tapi tetap saja dalam keadaan seperti itu kawan, maka itu zalim. Dan orang zalim itu tempatnya di neraka. Itu zalim itu. Ini sama halnya ketika Anda berbicara, Bang Suma, bolehkah tidak saya mengaku bahwa bara api itu panas, tetapi saya tetap aja pegang setiap saat, boleh enggak? Itu zalim. Itu zalim namanya. Jadi ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka persaksian itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau mulut mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian perintahnya salat, aqimis shalah, tapi kita tidak menguliakan salat, berarti kita ingkar terhadap kesaksian. Saya bersaksi bahwa ketika saya makan, saya kenyang dan tidak lapar. Anda sudah lapar, tapi Anda tidak makan, berarti Anda menyalahi saksi. Seperti itu kawan. Jadi di Islam itu tak ada abu-abu. Makanya disebut muslim orang Islam itu. Apa itu muslim? Orang yang berserah diri kepada aturan mainnya pencipta langit dan bumi. Itu muslim. Orang tua memberi aturan. Kenapa orang tua memberi aturan? Supaya anak-anaknya tidak celaka, supaya anak-anaknya tahu yang baik, tahu yang buruk, mana yang harus mereka lakukan, mana yang tidak harus. Kalau orang tua kita saja yang tidak memiliki sifat maha kasih memberikan aturan kepada kita, apatah lagi Allah yang maha kasih pasti memberikan aturan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita yatim di atas muka bumi ini, nggak mungkin. Tuhan pasti memberikan petunjuk. Ini loh petunjuk, aku utus pada zaman Musa, nabiku Musa. Ku utus pada zamannya nabiku Isa, aku utus Isa. Zaman akhir, aku utus nabiku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Ya untuk Anda, untuk saya, untuk mereka. Itu. Tapi kalau Anda mengatakan bagaimana Bang Suma, saya mengatakan diri saya ini murtad, tapi saya masih beribadah, itu namanya zalim.
Gak boleh abu-abu, sahabat kawan. Makanya Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ada. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman juga silakan. Tidak ada paksaan. Jadi jangan oleh karena Bang Suma Anda memaksakan untuk beriman. Jangan karena Anda malu kepada manusia Anda kemudian memaksakan diri Anda untuk beriman ke Islam. Jangan. Tapi harus karena Allah, harus kesadaran sendiri. Ingat Bung, kita datang oleh kehendak Allah. Kita datang tidak pernah negosiasi. Ya Rabb, ya penciptaku, ciptakan aku di tahun ini, di kandungan seorang ibu, dari seorang ayah, di tahun ini, pekerjaannya ini, jadikan aku berjenis kelamin perempuan, jenis kelamin laki-laki. Tidak pernah kita nego. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Aku Tuhan menghendaki apapun jadi. Saya mau berkehendak kau lahir tahun sekian, laki-laki dari seorang wanita bernama ini, dari bapak ini. Saya mau, tak ada negosiasi. Kun fayakun, seketika jadi. Lalu kemudian kita ingin ingkar kepada beliau yang telah menciptakan kita. Hanya gara-gara kita disuruh sujud, kita nggak mau sujud. Padahal ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa surga? Karena tak ada larangan. Semuanya halal, tak ada yang haram. Dia jadikan surga kehidupan sementara ini. Sementara orang beriman, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah mereka yang menundukkan, memenjarakan jasadnya demi untuk memuaskan dirinya nanti di hari kebangkitan. Menjadikan dunia ini sebagai penjara. Mau makan ini, ada dalilnya, haram. Mau minum ini, ada dalilnya, haram. Mau tidur, ada dalilnya, bangun, sholat. Orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan namanya kafir. Orang yang tidak mau diatur orang tuanya anak durhaka. Itu intinya. Nah, kalau saudara-saudara tidak ingin diatur oleh pencipta langit dan bumi, masuk ke agama Kristen. Masuk. Tak ada pencipta mengatakan tak ada pencipta mengatakan ibadah hari Minggu, nggak ada. Tidak ada pencipta mengatakan sembah anakku Yesus, nggak ada. Tidak ada pencipta mengatakan ikuti Paulus, tak ada. Imani perjanjian baru, tak ada. Aturan-aturan yang muncul dalam Kristen itu aturan yang dibuat-buat sendiri, bukan firman Tuhan. Orang Kristen mana yang mau mengaku Lukas itu nabi? Enggak. Paulus itu nabi? Enggak. Markus itu nabi? Enggak, tak ada. Lalu dari mana aturan-aturan main di Kristen? Dari orang-orang tadi, penyesat-penyesat yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Bukan nabi diikutin, bukan rasul, bukan nabi diikutin, tapi dianggap rasul. Sedangkan rasul itu adalah seibarat sarjana, nabi itu adalah SMA. Tidak ada sarjana tanpa SMA, tidak ada rasul tanpa melalui tangga nabi. Yang disebut nabi yang menerima firman dari Allah, yang disebut rasul adalah nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan firman yang diterima untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu rasul. Rasul itu level tinggi. Tapi anehnya orang Kristen tak mau mengakui kalau Paulus itu nabi, tapi rasul dia. Bagaimana Anda bisa mengakui Bang Suma sarjana kalau Anda tidak mengakui Bang Suma tamat SMA? Itu gila. Nabi bilangan 12 nomor 6. Jika Anda di tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka dan berkata kepada mereka melalui penglihatan dan juga mimpi. Jadi kalau Lukas menulis, Paulus menulis, bukan nabi dia, berarti dia bukan menerima penglihatan dan juga bukan mimpi. Lalu apa? Angan-angan berarti. Angan-angan berarti. Makanya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap Bible. Tidak pernah. Jadikan saya data, saudara-saudaraku Kristen. Tidak ada Yesus memberikan legitimasi.
Jadi kalau dikatakan mereka ini adalah rasul, sudah pasti nabi. Itulah nabi palsu yang tidak mau kemudian menerima titel itu. Kenapa? Karena mereka orang ini tidak pernah menerima wahyu dari langit. Mereka hanya menerima hasil kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Kalau Paulus spesial, dia menerima kesaksian dari Kristus yang datang kepadanya. Kembali lagi ke situ tadi. Jadi sekali lagi kawan, ketika masuk Islam bersyahadat, bukan hanya di mulut, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Salat lewat, puasa lewat, mandi junub lewat. Itu kesaksian palsu, namanya munafik. Tapi keadaan yang Anda alami saat ini, jangankan Anda saudara, jangankan Anda, memang berat. Berat sekali, berat. Sama seperti, mohon maaf nih, mohon maaf, 1000 maaf, sama seperti orang yang lahir dalam keadaan ada kelainan seks. Bagi kita, orang yang suka kepada sesama jenis, itu aib. Tapi bagi mereka itu adalah jihad. Ketika mereka mampu kemudian melawan jihad itu, beruntunglah mereka. Karena Tuhan memberikan medan untuk berjihad. Apa jihad mereka orang-orang ini? Mengalahkan syahwatnya supaya tidak diperturutkan. Mati mereka dalam memperjuangkan itu, syahid. Jadi jangan anggap sepele mereka. Orang-orang yang berjuang kemudian, jangan anggap sepele. Berjuang melawan kemudian hawa nafsu syahwat, berjuang kemudian dalam kebimbangan menuju kepada Allah. Jangan dihinakan, jangan disudutkan. Berikan ruang biar dia berpikir. Itu jihadnya mereka. Kecuali dalam kepura-puraan, dalam kesengajaan, misi terselubung, ada niat yang tidak bagus. Tapi selama dia masih bingung antara ke Islam dan ke, biarkan, itu jihad. Itu jihad, itu perjuangan. Perjuangan. Jangankan mereka yang kemudian, yang tadinya sudah Kristen dari lahir, berpuluh tahun dia makan babi, makan anjing, makanan yang diharamkan, tetapi mereka suka menyembah kepada makhluk selain daripada Allah. Orang Islam dari lahir aja pun masih hari ini banyak yang tidak sholat. Banyak yang ente, suka-suka gue, yang penting gue Islam. Banyak yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu kita menyudutkan orang-orang yang tadi bersyahadat lalu kemudian berleha-leha, terkecuali mereka melakukan kemudian balik menghadapi Islam dengan penistaan, penghujatan, penghinaan, berkongkol melakukan perlawanan terhadap akidah Islam. Baru kita tidak beri ruang dia orang-orang kayak begini. Karena Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Tapi kalau orang itu masih mau belajar, masih mau mencari, silakan. Silakan, mereka sedang berjihad. Dalam arti kata tanda petik ya. Mereka sementara memperjuangkan keselamatan mereka. Rangkul, selamatkan semampu kita. Lain cerita kalau dia sudah balik menghadang, menertawakan, menistakan, menghina Rasulullah, menghina Allah, maka katakan kepada mereka, Salome satu lubang rame-rame. Tapi selama mereka masih tergugah hatinya, apalagi sampai dia mengatakan, aku merasa kehilangan. Dulu aku mendengarkan sholat, azan, hatiku menangis. Tapi sekarang enggak. Aku merasa kehilangan, ada mutiara berlian yang hilang pada diri saya. Subhanallah. Subhanallah. Jarang-jarang orang bisa merasakan itu. Jarang. Kita umat Islam aja nih. Saya nggak sanggup cuma. Saya pamit ya, saya nggak sanggup. Ya silakan saudara. Terima kasih Bang Iman, terima kasih. Sama-sama. Kita aja yang umat Islam ini kawan, hari ini beriman, keluar dari masjid bisa jadi kita maksiat. Kita loh yang tidak ada makanan haram di dalamnya. Orang tua membina kita, orang tua mendidik kita. Setiap relung sanubari yang ada pada diri kita itu selalu Allah, 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 Allah. Tapi ada masa di mana kita jatuh, bukan?
Katanya adalah lebih baik kita memenangkan pertarungan dengan menyelamatkan mereka daripada kita berkongkol dengan orang-orang yang berhiaskan kemudian gaun ulama, pakaian ustadz, tiap hari berjuang mengatasnamakan Islam, surban di kepala, tasbih di tangan, mulut terlihat orang banyak membaca Quran. Tapi ketika kemudian malam hari, ia seibarat orang yang berjalan dalam kegelapan. Pada saat gelap, kakinya meraba ke sana kemari, nanti lurus ketika ada kilat menyambar. Orang munafik, penampilan ustadz, penampilan ulama, penampilan kiai. Tapi ketika malam hari, menganggap Allah tidak melihat hatinya, kemudian banyak wanita jadi korban, kawan. Banyak orang terkesima. Wah, mantap ini, ceramahnya bagus, debatnya luar biasa, tak ada yang bisa mengalahkan. Tapi lama kelamaan orang pada laporan, Mas, piye? Yang itu tuh, ya, kenapa? Ada yang curhat sama aku, bang. Apa? Ada ini, bang. Apa? Orang itu rudalnya diirat, ini rudalnya ke tetangga, bang. Ini yang kita khawatirkan, orang-orang munafik seperti ini akan merusak dakwah. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti ini. Banyak di antara kita, kawan. Ya, banyak. Oleh karena itulah kemudian, mari saya ngajak sahabat-sahabat sekalian, jika suatu hari nanti masih juga menemukan saudara-saudara yang tipikalnya sama saudara LKTP, serahkan kepada Allah. Perjuangan kita hanya menyampaikan saja. Tabligh, sampaikan, siarkan. Urusannya kepada Allah. Yang penting kita tuntun. Beda cerita, sekali lagi, beda cerita kalau dia balik nyerang. Beda cerita kalau dia balik nyerang, menghina, menista. Tapi selama dia masih mau mendengarkan, menitiskan air mata dan sebagainya, anggap saja beliau sedang jihad. Ingat kata Allah, jangan kau mengatakan dirimu beriman kalau saya tidak uji. Kan banyak tuh kan. Ada juga yang syahadat, habis itu mohon maaf nyusahin kita. Sikit-sikit, habis sikit-sikit, begitu aja terus hidupnya sikit-sikit. Kupikir udah lupa. Kupikir nomor kontaknya kita itu udah dilupakan. Masih juga diserang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Masih ingat gak saya, bang? Ya, ibu siapa? Ini loh, bang, suamiku masih kayak dulu. Ini yang kita tidak harapkan, yang kayak gini. Makanya Apologet Islam Indonesia merubah pola pikir, merubah kemudian rancangan awal, bahwa semua DPW yang ada di Indonesia semuanya kita akan rubah menjadi Mu'allaf Center. Kita berusaha kepada orang-orang Islam yang punya harta, yang punya tempat, yang punya rumah kosong, jangan takut, hubungi Arapi. Kami ada rumah di Surabaya, Bang Suma, supaya bermanfaat. Bisa tidak tempat saya itu dipakai untuk menggodok para mu'allaf yang sudah syahadat? Jangan takut miskin. Ini perjuangan, kawan. Islam itu diperintahkan untuk diserukan kepada seluruh manusia. Ketika kita serukan, dia datang kepada kita, sambut mereka. Jangan kita itu menumpu harta. Jangan. Di saya punya rumah 3, Bang Suma, yang 1 kosong. Bisa nggak dijadikan sebagai mu'allaf center di sana? Boleh. Kita buat panitia, kita buat kemudian pengurus, bentuk ketuanya, jadikan di sana ada pengurusnya. Habis itu tulis di depannya, Mu'allaf Center bawah binaan API Apologet Islam Indonesia. Laporkan Pak RT, Pak RW dan seterusnya. Umumkan di masjid. Di tengah-tengah kita ada sekretariat dari Mu'allaf Center Indonesia. Barang siapa di antara Bapak Ibu ada harta berlebih, silakan. Mungkin 1 dos Indomie silakan disumbangkan tiap bulan ke sana. Ada yang aqua silakan ke sana. Ada yang sayur silakan ke sana. Ada yang buku untuk belajar silakan ke sana. Demi untuk mu'allaf-mu'allaf kita. Itu baru perjuangan.
Api dibiarkan begitu aja. Ada yang diancam dipenjarakan, pada diam-diam baik. Satu orang mau menjarakan 3 orang, Islamnya pada diam. Oh iya, katanya satu tubuh. Jadi itu, makanya kita punya kebijakan ke depannya itu kita rubah. Apa itu? Semua DPW yang ada di Indonesia sudah terbentuk akan berubah. DPW Sumut akan berubah menjadi Mu'allaf Center API Wilayah Sumut. Wilayah Sumut berubah menjadi Mu'allaf Center. Mu'allaf Center API Wilayah Sulsel. Mu'allaf Center API Wilayah Sumatera Barat. Mu'allaf Center Wilayah Jawa Barat. Itu yang akan berubah ke depannya, supaya kita itu mencerminkan bahwa kita ini betul-betul sebagai penyeru. Jangan justru yang ada di dalamnya nembak sini nembak sana, jadikan orang banyak korban. Jangan ya. Jadi saya minta kepada rekan-rekan dai dan juga API Arimatea dan semua ormas yang kemudian tampil di sosmed yang membidangi tentang perbandingan agama, hantam orang-orang yang merusak citra Islam. Tidak peduli siapapun dia, kalau dia merusak Islam, jauhi. Nanti ketika mereka bertaubat, baru mereka datang. Jauhi. Kita bukan orang suci, tapi paling tidak kita tahu seperti apa kita harus bersikap di mata umat. Apa nggak malu? Cerita ayat Islam paling benar, pokoknya begini, begono. Malamnya, sayang kamu di mana? Lihat pipimu dong. Sayang kamu ngapain? Istriku sudah tidur loh. Bolehkah aku mendengarkan suaramu? Apa ini? Biadab. Astagfirullah. Tak ada yang kayak gitu-gitu. Kalau ada yang terciduk seperti itu dari apologet Islam khususnya, tolong laporkan kepada kami, kepada Bang Handi, kepada pengurus pusat, agar canda. Artinya kita keluarkan dari pengurus. Laporkan kepada kami. Kalau ada sahabat-sahabat yang jadi korban dari anak-anak saya, pengurus wilayah, pengurus pusat yang error, laporkan kepada teman-teman kami divisi hukum. Nanti kita akan berikan teguran keras untuk kita rumahkan atau kita ajak mereka untuk bertaubat, lalu kemudian memperbaiki diri. Jangan dibiarkan ini berlanjut. Netizen, ada Bang Handi punya HP, nomor HP selalu diumumkan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada antum semuanya, dari orang yang mengatasnamakan apologet Islam Indonesia, apalagi yang bukan apologet Islam, laporkan langsung kepada kami, ya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang bisa mencoreng nama baik pembela Islam. Ingat, apologet Islam artinya adalah pembela Islam. Jangan sampai kita membela Islam, membela diri kita di hadapan Allah saja kita tidak bisa. Jadi percuma. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ketika ada kata-kata, kalimat yang kurang berkenan, itu semata-mata adalah kekurangan saya sebagai manusia. Ketika ada yang benar, itu karena saya berbicara sebagai ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia, sekaligus pengurus ketua umum Makassar Mu'allaf Center Indonesia, dan hari ini saya juga masih ada SK sebagai ketua Mu'allaf Center Indonesia cabang Sulawesi Selatan, dan juga banyak organisasi lain. Jadi saya juga punya wewenang untuk berbicara hal seperti ini, kerajaan sampai merusak masyarakat Islam khususnya. Begitu juga teman-teman, begitu juga saya juga menyerukan teman-teman ke depannya. Bang Handi saya beri tugas, dan juga siapapun yang ada di sini, kalau ada orang Islam mengatasnamakan dirinya Islam, sekali lagi, kalau ada orang Islam mengatasnamakan dirinya Islam, tujuannya untuk berdebat dengan orang yang non-Islam, tapi namanya menghina sembahan orang di luar Islam, kuburkan orang itu. Pakai nama menghina Tuhannya saudara-saudara kita, lenyapkan dari sekeliling kita.
Jangan dipakai orang seperti itu. Jangan dinaikkan di komal. Yang menghina berlebihan terhadap sembahan orang lain, itu jangan pernah dipakai. Ada itu, mohon maaf, ada yang namanya Tuhan sembahan saudara kita kan tuh Yesus kan, iya kan? Ada yang mempretelin nama itu laknat, nggak boleh. Rasulullah marah, Allah marah, itu nggak boleh. Coba Anda lihat, saya bikin YouTube itu sudah dari tahun berapa? Tahun berapa YouTube Zulkifli M. Abbas itu? Dari tahun berapa? Coba Anda lihat. Saya dibuatkan YouTube dari Akhi Sugi, Pak De Sugi. Coba lihat apa yang saya request pada waktu itu. Bang, Akhi, tuliskan di pembukaan channel saya, I love Jesus because he is Muslim. Berani nggak orang Kristen kemudian di YouTube-nya seperti itu? I love Muhammad. Berani nggak? Berani. Bang Suma coy, lihat Zulkifli M. Abbas official, apa yang tertulis di sana? Coba, itu pakai bahasa Bugis itu. I love Jesus because he is Muslim. Itu. Jadi apologi itu jangan mencaci, jangan memaki, jangan menista, jangan menghina. Kecuali illalladzina zalamu minhum, hadir orang-orang zalim di antara mereka, pijak kepalanya, karena itu akan merusak tatanan negara yang kita cintai ini. Tapi selama kita keras tapi berdata, jangan takut. Negara menjamin setiap pemulutnya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan orasi, selama orasinya itu kemudian berdata dan tidak asal-asalan. Saya kira begitu sahabat. Sekali lagi saya katakan, kalau menemukan ada channel-channel yang menolak, menista di sana, menertawakan kemudian di sana saudara-saudara kita Kristen, segera berikan teguran, laporkan kepada kami, biarkan kami akan menyampaikan. Sama seibarat ketika siapa namanya, si Topik, si Logika, ya, manusia pertama yang melontar perkataan dari mulutnya, berikan surat teguran kepada si Logika ini, si Legila. Nah, dia sudah menistakan kitab suci agama saudara kita. Saya orangnya. Sementara ada orang yang melaporkan saya, katanya dia ingin memberantas apa itu? Penistaan. Dia ingin para pendebat-pendebat ini kemudian dihilangkan. Dia ingin tidak ada saling menista dalam Islam, dalam negara ini. Dia ingin, katanya misinya seperti itu. Pahlawan apa namanya itu ya? Pahlawan supaya tidak ada yang menista, apa bahasanya bagus? Salobe. Iya. Dia mau seperti itu. Tapi faktanya ketika Bibelnya dipijak, kemana dia? Kemana dia? Ketika Bibelnya dipijak, kemana dia? Ketika orang pelakunya tersebut menggunakan pakaian Yesus Tuhannya, joget-joget segala macam setiap malam, dan itu berlanjut berbulan-bulan. Kemana orang ini? Ini pahlawan kesiangan ini kemana? Hah? Kemana coba? Dia mengatakan mengatasnamakan toleransi beragama, tapi ketika Bibelnya dipijak, tidak ada suara sama sekali. Bahkan yang bersuara bukan hanya suara, saya menuliskan dengan stempel yayasan saya, kirimkan teguran keras karena dia telah menistakan agama saudara dengan menginjak Bibel. Gereja diam, tak ada teguran dari gereja. Iya kan? Ada nggak teguran diterima kemudian? Nggak ada. Setahu saya. Dosma diam. Si Dosman ini diam. Tidak ada surat teguran kepada siapa? Kepada penginjak Bibel. Tapi ketika kita yang menjadi korban acara Islam, misionaris penghujat datang. Kalau dia hanya sekedar misionarisme nggak apa-apa. Ini sudah penghujat, penista, penghina Allah, penghina umat Islam, datang dengan gayanya, saya akan menyidak Bang Suma, menyidak api. Nah, contohi, kata dia, apa pula kau sidak orang lagi beragama, lagi menjalankan hukum agamanya, syariat agamanya, kau datang sidak? Kamu siapa? Kamu malaikat? Hah? Kamu MUI? Kau majelis ulama yang sidak umatnya kemudian dalam beribadah? Jelas-jelas kau itu penista, penghina.
Kau datang sidak di tempat kami, lu siapa Cak Kangkung? Sudah gitu, dia jadi saksi laporan saya yang dilakukan oleh Dosma. Coba kawan-kawan, lucu kan? Kejadiannya di Bandung, si Dosmen domisili di Bandung, Bang Suma di Makassar, dilaporinnya ke Polda Sumut. Coba kacamata Islam kita ini mikir, ada apa? Kejadiannya di Bandung, pelapornya di Bandung, tinggal di situ. Makassar tempat tinggalnya Bang Suma terlapor, larinya ke Sumut. Artinya apa? Kalau saya melihat dia ingin memperkeruh suasana di kota yang kita cintai, kota Medan. Dia ingin menghantamkan, kayaknya nih, dia ingin menghantamkan umat beragama di sana. Kenapa enggak laporkan aja di TKP? Laporkan di Bandung. Kenapa harus ke Medan? Sementara di Medan itu adalah tempat yang sensitif, kota yang kita cintai. Sensitif apa maksudnya? Di sana itu orang saling menghargai satu sama lain. Orang Kristen, orang Islam di sana saling rangkul satu sama lain. Kamu datang mengaco kemudian melapor di sana, itu sama halnya kamu ingin merusak. Coba bayangkan, aktivis dakwah yang menyuarakan perlawanan terhadap gerakan pemurtadan dilaporkan di sana, sementara dia adalah korban. Dia melakukan acara internal Islam di tempat internal, di tempat mereka, bukan di tempat umum, di tempat tertutup. Kamu datang bawa baju tertulis ajakan menjadi Kristen di baju itu, seibarat Anda datang bawa bom di tempat saya jinakan dengan cara apapun, yang penting jinak bomnya. Datang-datang orang mengaku pakar hukum, pakar joget, harusnya anak ini menjadi penari balet atau dia penari latar, karena nggak cocok dengan apa yang dia pertontonkan di negara kita ini. Pada saat rekornya lagi melaporkan dugaan penistaan, dia joget di depan gambar Ka'bah, di mana Ka'bah ini ada hal yang sangat-sangat disakralkan umat Islam sedunia. Joget dia dengan lagu yang direncanakan, lagu rohis, lagu rohani Kristen, di depan gambar Ka'bah. Apakah ini bukan penistaan? Belum lagi malam Natal, dia bakar babi, goreng babi. Katanya nih, ada di antara teman-temannya itu yang orang mana itu? Orang Jawa yang non-Kristen. Berarti kalau non-Kristen apa maksudnya? Saat rekornya melaporkan umat Islam, oknum Islam sebagai pencemaran agamanya. Sudah begitu, belum selesai kawan. Mereka mengajak, mereka bersama-sama dengan temannya. Sebelum Jumatan katanya kita menyanyi lagu Yesus dulu. Joget-joget dia sebelum Jumatan, dia kaitkan dengan Jumatan. Kita joget-joget dulu kata dia. Kurang apa lagi ini coba? Apa ini namanya? Kemudian dia acap kali mempertontonkan dengan temannya pakai hijab, menyanyi lagu-lagu rohis gereja. Tapi ada yang lebih aneh lagi kawan-kawan. Ada yang lebih aneh. Penginjak Bibelnya dan yang menghina Tuhannya, berbulan-bulan mereka bukannya melaporkan, tapi berjoget-joget bersama-sama. Satu mobil mereka berjoget lah. Lagu apa itu dia bersama? Gila nggak tuh? Katanya dia akan memperjuangkan toleransi beragama. Joget-joget sama yang menginjak Bibelnya. Joget, menginjak Bibel, joget sama-sama. Bahkan berkongkok-kongkok ingin mencelakai Bang Suma, menjadi saksi. Lucunya yang datang membawa baju kaos menjadi saksi pelaporan. Ya Allah ya Karim, Anda yang datang kepada saya membawakan baju kaos kepada saya, Anda menuduh saya menista pada saat saya bakar. Hei, di mana akal sehat? Hah? Di mana akal sehat? Kemudian rentetannya saya berontak, saya dipanggil naik di Komal, saya memberikan kemudian pendapat karena saya dimintai pendapat, dia anggap menista. Subhanallah. Adakah kemudian tindakan saya yang merugikan saudara secara tanpa Anda memulai? Tak ada sama sekali. Tak ada.
justru saya menahan. Betapa banyak kemudian orang yang mengajukan diri, tapi saya tahan. Jangan. Keberadaan Apologet Islam Indonesia bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk memperlihatkan kepada umat Islam, kalian tenang, percayakan kepada kami. Kalian tenang, kalian jangan marah. Toh ada kami yang akan memberikan solusi. Apa itu? Para penghujat kita akan gulung dalam perang logika. Dan itu betul. Umat Islam dari semua kalangan datang, kemudian kami bangga ada Apologet Islam Indonesia. Kemarin saya diundang, Apologet Islam diundang dari komunitas profesor-profesor dari perguruan ternama di Indonesia ini. Bahkan kemudian pembantu rektornya hadir menyambut baik Apologet Islam Indonesia ini, memberikan apresiasi kepada kami yang ada di Apologet Indonesia ini. Pendidik, orang tua kita hadir, semua yang hadir di situ, hampir semuanya prof hadir, kemudian memberikan ucapan terima kasih, ya, memperlihatkan betapa sayangnya mereka kepada kami yang telah memperjuangkan Islam di tengah-tengah penghujat. Itu kawan. Jadi kami hadir untuk menenangkan suasana, karena umat Islam itu sudah marah. Umat Islam itu marah. Tuhannya dihinakan, nama Allah dipakai pada bukan tempatnya. Misionaris masuk ke lorong-lorong, orang yang pakai hijab didatangi, orang pakai jilbab didatangi. Mereka muncul dengan menggunakan kopiah, menggunakan jilbab, padahal mereka ada non-muslim. Membagikan kemudian kitab-kitab dengan bahasa Arab, tapi isinya adalah isi kitab mereka. Umat Islam marah, tapi Apologet Islam datang kemudian meredam. Tenang Bapak Ibu, tenang Bapak Ibu, kami ada sekarang Apologet Islam Indonesia, pembela akidah Islam Indonesia. Tenang, semuanya akan damai, supaya negara kita yang kita cintai ini bisa akur. Tidak ada tendensi kebencian antar pemeluk agama dengan agama satu dengan agama yang lain. Dengan cara apa? Berdialog, berdebat, menerangkan, menjelaskan, biar yang lain menilai. Jangan memperkeruh suasana, lapor sana, lapor sini. Gak perlu kayak gitu. Dalami dulu kasusnya, apa yang melatar belakangi. Ada reaksi, karena ada aksi. Tolong tunjukkan mana ada lembaga pendidikan Islam yang membahas Bible. Ada nggak? Kalaupun ada, membahas sesuai dengan apa yang tertulis, bukan menggambarkan Tuhan kalian dengan gambar yang aneh. Selayaknya kalian punya lembaga pendidikan, tetapi menggambarkan Tuhan kami seperti ular naga. Nabi kami dibahas habis-habisan, dihinakan di situ, dan kami punya bukti-bukti itu. Yang kami punya bukti-bukti, semuanya lengkap. Maka kami hadir kemudian untuk meluruskan itu semua, agar supaya negara kita ini tidak ribut masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Karena kalian yang memulai kemudian menyenggol-nyenggol agama Islam. Coba lihat, yang hebat IT, buka internet, link-link yang pertama menghina Islam pasti dari pihak sebelah. Ada link yang namanya Islam, Isa dan Islam. Sebelum kami ada, link itu sudah ada. Link itu sudah ada. Ada yang namanya EPPI, Fight Freedom Indonesia, itu sudah ada. Ada yang namanya link Alisina, Duladi Simak Samarinda, itu sudah ada. Ada Christian Prince, ada Tamparagi, itu semua dulu lebih jauh. Mereka lebih depan, baru kemudian kami ada. Bahkan pendebat yang konon ceritanya sudah nggak mau mendebat, yang selalu mengatakan dirinya sang debater, mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa aku yang mengajarkan Bang Suma berdebat, aku yang mengajarkan semua apologet Islam itu berdebat. Gara-gara saya lah
sampai mereka ada. Saya mengajarkan mereka berdebat. Dia sudah akui kok. Dia akui bahwa dialah yang mula-mula mengajarkan kami berdebat. Apa itu? Bukti apa lagi yang kurang? Bukti apa lagi yang kurang? Coba lihat. Ucap yang ada di negara kita ini yang kabur ke luar negeri. Ada yang kabur? Nggak ada. Itu bukti. Oh, hukum ini harus ditegakkan. Yang lari ke luar negeri menghina Paul Zhao, Edis Sidabutar, Saifuddin Ibrahim, siapa lagi? Bulan bintang apa? Bulan, siapa lagi? Banyak lari untuk sepikatul keluar. Ini yang di dalam di Indonesia muncul lagi nama, tidak pernah muncul wajahnya. Siapa lagi? Sama cicik Tokopedia, siapa lagi kawan? Banyak dan kan mereka, termasuk si Lina Wijaya ini, si Kuclo. Jadi seperti itu saudara-saudara, sahabat-sahabat. Sekali lagi kita jangan mencontoh. Kalaupun kemudian kita melakukan perbuatan tegas, itu karena ilmu nazalun minhum, ada perintah dalam Al-Quran. Kecuali terhadap mereka yang zalim, kita harus tegas keras pada mereka. Supaya apa? Supaya tidak kontaminasi kepada yang lain. Saya kira begitu, ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau ada umat Islam besok hari kita menemukan nama akunnya menghina Tuhannya, sembahannya orang Kristen, tegur, laporkan kepada kami, biar kami luruskan. Itu nggak boleh dilakukan seperti itu, ya. Ada itu siapa, pamannya Yesus, apalagi nggak boleh mereka kasih nama, pakai nama yang lain. Jangan menghina sembahan saudara kita. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.